Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Jumpa lagi di edisi kali ini, yaitu saya akan membahas tentang kembali lagi topik bisnis. Nah, di edisi kali ini banyak permasalahan yang dialami oleh pengusaha-pengusaha pemula. Ya, banyak pengusaha pemula itu tidak punya suatu pengetahuan yang cukup tentang dunia bisnis, tapi mereka berani buka usaha. Ya, tetapi tanpa didasari sebuah pengalaman yang tepat, sebuah basis yang tepat, akhirnya usahanya bangkrut, tidak berjalan. Hutang sama bank, nggak bisa bayar. Nah, topik saya kali ini adalah, apakah buka bisnis sama dengan judi? Topik kali ini saya akan membahas sedikit sukses before 30. Ya, memang betul, bisnis itu kalau bagi orang yang tidak tahu ilmunya, boleh dikatakan hampir mirip seperti kayak orang berjudi. Ya. Tetapi sebelum saya lanjutkan video ini lebih lanjut, ada baiknya Anda nonton video saya dari mana bisnis besar itu dimulai. Di situ saya sudah jelaskan tentang 7 step bagaimana bisnis besar, yang mana saya menggunakan contoh Bill Gates, Mark Zuckerberg di situ, dan bisnis saya pribadi. Dari nol sampai akhirnya bisnisnya bisa mempunyai cabang di mana-mana. Kalau kita perhatikan bisnis yang besar saat ini di seluruh dunia, mereka itu ada polanya. Nah, pola itu yang harus Anda pelajari. Nah, di situ saya ada membahas bahwa nomor 1 bisnis itu butuh keberanian. Nah, saya yakin bagi Anda yang sudah berani buka usaha, ya, saya acungi jempol. Tetapi keberanian saja nggak cukup. Anda juga harus butuh yang namanya menguasai teknologi, terutama di zaman sekarang ini. Ya, kemudian Anda juga harus punya product knowledge. Apa yang Anda jual itu Anda harus kuasai. Contohnya misalkan Anda buka bengkel, ya kan? Apa bengkel Anda dibanding dengan bengkel yang lain di kota Anda? Anda punya kelebihan nggak bengkel Anda? Anda menguasai nggak produk yang Anda pasarkan? Kalau Anda nggak menguasai produk yang Anda pasarkan, bisa jadi kenapa saya harus pergi ke bengkel Anda? Ya kan? Saya bisa ke bengkel lain. Bengkel itu, bengkel kompetitor saya mungkin sudah lebih lama, sudah lebih terbukti, pelayanannya bagus, pelayanannya cepat, harganya murah. Nah, kalau Anda tidak bisa mengatasi kelebihan-kelebihan tersebut, bagaimana mungkin pelanggan daripada bengkel tersebut akan pindah ke pelanggan Anda. Sehingga Anda harus menguasai poin yang ketiga, product knowledge. Ya kan? Nah, yang keempat, bangunlah jalur distribusi. Kemudian yang kelima, supplier base, customer base. Ya, Anda pelajari. Ya, tonton video tersebut. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah, bisnis sama dengan judi. Ya, Anda akan gambling kalau Anda tidak punya 7 step tadi di awal. Jadi banyak orang cuma berani buka usaha, nggak punya pelanggan, nggak punya jalur distribusi, tapi sudah punya tempat. Invest pertama sudah ratusan juta. Ya kan, bahkan miliaran rupiah. Ya kan, sudah berani membuat tempat yang mentereng. Karyawannya sudah keren-keren. Ya kan, tetapi pelanggan belum punya. Nah, cepat atau lambat bisnis Anda akan bangkrut. Ya, terlebih-lebih Anda buka usaha tersebut, pinjam modal lagi dari bank. Nah, akhirnya usaha Anda cepat atau pasti itu sama dengan gambling. Ya, kalau saya mau kasih perumpamaan itu seperti Anda membuka warung makanan. Contoh Anda jualan nasi goreng. Nah, kalau kita perhatikan sekarang banyak juga ya, nasi goreng itu makanan favorit orang Indonesia. Atau gado-gado ya. Nah, kalau Anda jualan gado-gado atau nasi goreng, kan awalnya itu dari buka rombong dulu. Ya, jadi jualan lewat rombong. Jualan lewat misalkan abang-abang kaki 5. Anda jualan di situ, ada rombongnya. Nah, dari situ pelanggan sudah mulai banyak. Nah, kalau Anda sudah pelanggan mulai banyak, letakkan mungkin bukalah sosmed Anda. Bukalah Facebook, bukalah Instagram. Jadi Anda jualan tapi juga punya akun Instagramnya. Nah, di situ jalur sudah tepat. Anda bahan bakunya mendapatkannya supplier base. Bahan baku Anda menerima, memastikan kualitas nasi goreng Anda tetap enak rasanya. Kemudian Anda juga punya pelanggan yang sudah cukup terbukti di kota Anda. Akhirnya pelan atau pasti sudah menguasai semua dari 7 poin itu tadi. Nomor 7 baru punya tempat. Ya, ketika Anda sudah punya tempat, nah itu Anda nggak gambling. Berarti Anda bisnis sudah menguasai basicnya. Nah, yang Anda dikatakan judi atau gambling adalah Anda kebalik. Buka tempat nomor 1, pelanggan baru dicari kemudian. Iya, kalau misalkan modal itu milik Anda sendiri. Bukan milik orang tua, bukan milik bank. Kalau misalkan modal milik Anda sendiri, ya is okay. Tetapi pastikan barang Anda nggak punya expirednya. Atau barang Anda nggak ketinggalan zaman. Kalau misalkan barang Anda ketinggalan zaman, akhirnya barang itu yang sudah Anda impor, sudah Anda beli, itu bisa masuk gudang. Atau mungkin dibuang, karena apa? Barangnya sudah nggak up to date.
Ya, banyak juga orang gambling bisnisnya. Mereka belum punya tempat. Tapi akhirnya mereka itu beranikan diri supaya terlihat mentereng, supaya terlihat keren, supaya terlihat bagus. Alhasil bisnisnya pasti bangkrut. Kenapa? Karena dia kalah sama orang yang cuma buka warung kaki lima. Atau cuma buka bengkel, tapi jasanya lewat online. Dia nggak punya tempat, tapi dia bisa masuk ke rumah-rumah. Ya jelas pelanggan dia akan habis. Kenapa? Karena dia menguasai 6 poin yang di atas. Sedangkan Anda cuma punya modal satu, punya tempat yang bagus. Saya beritahu, tempat itu poin ke-7. Bukan nomor 1. Nah, jadi bisnis itu misalkan juga Anda belum punya pengalaman bisnis. Tapi Anda sudah berani impor barang dari China contohnya. Anda impor barang besar-besar. Ya kan modal mungkin sudah habis dana sampai ratusan juta rupiah. Betul barangnya setelah lewat proses custom, sudah masuk bea cukai, sudah sampai di negara kita Indonesia. Anda sudah punya sampai harga pokok penjualan dari barang tersebut. Mungkin Anda beli di situ harganya Rp1.000. Tapi sampai di Indonesia mungkin bisa Anda jual sampai Rp10.000 atau Rp20.000 sampai naik 20 kali lipat. Tetapi problemnya satu, apakah Anda sudah punya pelanggan? Bukan karena masalah barang itu murah. Ingat zaman sekarang, ya kan, casing HP aja, kalau Anda sudah nggak laku 2 tahun yang lalu, setiap 3 bulan sekali sudah ada casing yang lebih menarik, lebih bagus. Sekarang kita perhatikan aja handphone Android aja. Kalau kita punya sosial media Facebook kah atau Instagram kah, bayangkan setiap 1 bulan sekali pasti ada diupdate program yang baru. Mereka akan selalu berubah terus. Nah zaman sekarang kalau Anda nggak selalu berubah, sedangkan Anda punya stok mati, nah itulah namanya gambling. Itulah namanya judi. Ya benar, bisnis adalah judi. Kalau cara yang itu yang Anda lakukan. Tapi bisnis bukan judi. Bisnis bisa diprediksi. Kalau Anda sudah jelas merintis usahanya, bahkan usahanya Anda sudah rintis 15 tahun contohnya. Tapi belum punya tempat. Tempatnya mungkin cuma handphone, tempatnya mungkin cuma HP, atau mungkin cuma garasi rumah Anda seperti kayak bisnis saya dahulu. Anda mungkin dulu belum pernah punya tempat, belum punya tempat yang mentereng. It's okay, nggak masalah. Tapi customer Anda di mana-mana. Supplier Anda sudah terpercaya. Nah, itulah baru bisnis bukan judi. Jadi suatu hari ketika Anda impor barang dalam jumlah yang besar, Anda punya tempat yang mentereng, Anda sudah bisa prediksi semuanya. Anda sekarang bisa buka warung yang keren, buka cabang di mana-mana, karena SDM-nya sudah siap. Banyak orang juga mengeluh di kolom komen, Pak, saya ini bisnisnya mau saya tinggal, tapi akhirnya dikorupsi sama karyawan saya. Lah berarti Anda ini kan nggak menguasai 6 poin yang tadi saya sampaikan di atas. Anda belum langsung ke poin ke-7, langsung bikin tempat. Bikin yang ini, supaya terlihat keren, supaya terlihat bagus. Ya jelas matilah bisnis Anda. Ya jelas itu judi. Ya kan, Anda nggak punya basic bisnis, nggak pernah punya pengalaman. Tapi Anda sudah memberanikan dulu. Loh kata Pak Chandra kan yang penting berani. Loh iya betul, berani itu poin pertama. Masih ada poin ke-2 sampai poin ke-6. Sebelum Anda memutuskan poin ke-7, yaitu tempat. Ya, jadi Anda jangan keliru. Kalau Anda memang benar-benar sudah memastikan, ya bisnis ini jelas, bisnis ini valid, bisnis ini oke, customer-nya sudah ada. Bahkan zaman sekarang, ya ada appraisal bisnis tuh, bukan cuma appraisal. Jadi sekarang ini bisnis itu bisa di-appraise, bisa dinilai. Bisnis itu punya valuasinya, punya nilai. Misalkan kalau kita mau nilai aset bangunan, ya kan, harga bangunan ini contohnya 1 miliar atau 2 miliar, kita bisa nilai. Bank bisa menilai, oh nilai tanah, nilai bangunan, tanah ini 2M. Nah ini layak dijaminkan untuk modal usaha. Seperti itu. Nah bisnis juga sama. Bisnis itu ada nilai valuasinya. Bisa di-appraise. Jumlah customer Anda berapa? Jumlah pelanggan Anda itu berapa? Baru bisnis itu memang layak dikerjakan. Kalau tidak, ya bermasalah. Ya, jadi lebih baik kalau Anda memang belum bisa membuka bisnis yang besar. Lebih baik bangun konsumen yang banyak dulu. Bangun customer base dulu. Sehingga perputaran bisnis Anda itu sudah pasti akan terjadi. Jadi jangan cuma gara-gara, melihat ini, langsung Anda impor, Anda belanja barang di sana. Nah zaman sekarang kan banyak sekali ya, orang sebelum berangkat ke luar negeri, open PO dulu, open PO. Ya ini yang online shop, jadi open PO. Ini barang yang nanti saya akan belanja di luar negeri. Oke, gua nanti ke luar negeri, titip siapa yang mau beli. Nah bisnis zaman sekarang itu banyak yang seperti itu. Nah artinya apa? Ketika dia ke luar negeri, dia sudah memastikan barangnya terjual, bukan jadi stok mati. Ketika Anda belum memastikan barang itu terjual, maka saya pastikan bisnis itu sama dengan judi. Ya, baik kurang lebih seperti itu saya bisa kasih gambaran. Dan kebetulan saya hari ini syuting di Etik Interior. Ini adalah salah satu showroom interior yang cukup berkelas
di kota Surabaya. Kebetulan showroom interior ini dimiliki oleh salah seorang murid saya bernama Bapak Widya M. Prabowo. Beliau adalah murid saya komunitas Yes sekitar 20 tahun yang lalu. Yang mana awalnya beliau seorang mahasiswa, saya bimbing beliau dari nol sampai akhirnya menjadi seorang entrepreneur. Dan Bapak Widya M. Prabowo, awalnya saya bimbing, akhirnya beliau sekarang bisa membuka perusahaan interior sendiri. Dan awalnya dia juga punya konsumen yang besar, yang tadi seperti saya katakan, dan akhirnya sekarang Anda bisa melihat ada sebuah showroom interior yang cukup besar di kota Surabaya. Ya. Nah, kebetulan saya sekarang di tempat ini saya kedatangan pemiliknya dari Etik Interior, yaitu murid saya Bapak Widya M. Prabowo. Iya. Selamat datang di channel Success Before 30, Pak. Terima kasih Pak Chandra sudah mampir ke tempat kami. Sama-sama. Kami merasa bangga sekali bertemu dengan mentor saya, Pak Chandra Putranegara. Saya juga bangga ada murid saya yang hari ini bisa menjadi salah satu pengusaha sukses di kota Surabaya. Dan kebetulan Pak Widya ini adalah murid saya 20 tahun yang lalu, di mana beliau seorang mahasiswa yang tadi saya ceritakan, dan akhirnya membangun mindset entrepreneur, dan akhirnya hari ini beliau bisa sukses di dunia usahanya. Dan sedikit banyak saya akan bertanya sama beliau, awalnya kan kita bekerja sama di perusahaan yang pertama ya, betul, sampai sekarang juga perusahaan ini sudah berjalan, yaitu namanya Keke Indonesia. Betul. Tetapi sekarang Pak Widya bisa mengembangkan perusahaan beliau sendiri juga. Salah satu perusahaannya adalah interior, yaitu Etik Interior. Bisa diceritakan Pak, jadi Pak Widya ini bagaimana, singkat cerita aja kok bisa membangun sampai perusahaan interior ini yang sangat sukses ini. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Chandra. Ya, sama-sama. Ya, saya sudah di mentoring selama 20 tahun. Ya, kita di komunitas Yes, saya membentuk banyak sekali inspirasi sehingga membentuk mental saya, membentuk tim, perkembangan usaha. Ya, tentunya saya belajar banyak dari komunitas Yes. Nah, karena ada untuk perkembangan usaha, maka saya mengambil di bidang interior karena saya juga hobi. Ya. Gitu. Nah, jadi di dalam bidang ini kita mengembangkan florist, artificial flower, juga furniture, lighting, dan home accessories. Ya, kebetulan topik Pak Chandra juga masalah impor. Kita juga impor dan kita produksi lokal. Bagus sekali. Itu semuanya kita bisa berkembang karena komunitas Yes. Komunitas Yes ya. Jadi ini salah satu yang sangat luar biasa. Sehingga dan Pak Widya pun tadi seperti saya sampaikan, beliau bukan membangun perusahaan ini dari tempat dulu, bukan. Tapi sudah punya customer base, sudah punya supplier base, sudah punya mindset yang benar, sudah punya keberanian, dan akhirnya terakhir baru membuka tempatnya. Ya, jadi itulah ilmu yang tadi saya sampaikan, inilah buktinya. Salah satunya yaitu Bapak Widya M. Prabowo. Nah, mungkin Pak Widya ada pesan mungkin kepada para subscriber, bila pengen bersilaturahmi sama Pak Widya, boleh nggak jalan-jalan ke kantornya di sini? Silakan. Bisa disebutkan mungkin. Kita di Etik Interior, jadi Instagramnya ada di bawah ini, Instagram ada websitenya juga di kolom deskripsi ya. Iya. Jadi ini salah satu bentuk saya setelah belajar dengan mentor saya Pak Chandra dari komunitas Yes, saya mengembangkan beberapa perusahaan ya, salah satunya ini contohnya. Luar biasa ya. Dan ini bagi salah satu contoh bagi Anda. Jadi komunitas Yes ini sangat hebat sekali. Mungkin dari Anda yang nol nggak punya pengalaman bisnis, sampai sekarang Anda bisa mengembangkan bisnis yang cukup besar. Ngomong-ngomong, Etik Interior ini cukup terkenal loh di Surabaya. Ya. Jadi Anda silakan silaturahmi dengan beliau, cek Instagram beliau, cek Instagram Etik Interior, dan ngomong-ngomong juga rumah saya juga ada beberapa menggunakan jasa interior Etik Interior. Ya. Jadi itu bisa saya rekomendasikan juga, produk-produknya sangat bagus sekali. Oke? Sukses untuk kita semua. Terima kasih Pak Widya. Terima kasih Pak Sukses Chandra. terus untuk usahanya, maju terus, dan salam hebat luar biasa.